Selamat sore saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebuah lagu untuk mengenang kematian Yesus Kristus terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih. Saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 15 ini adalah sebuah pernyataan yang sangat tegas yang berhubungan dengan kematian Yesus Kristus. Berita keselamatan atau Injil adalah pesan yang sangat penting yang disampaikan Paulus di sini. Bukan hanya kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi juga kepada seluruh orang yang ada di dunia ini. Paulus dalam bagian ini menegaskan bahwa ada pesan yang sangat penting untuk disampaikan. Pesan apakah itu? Itu adalah berita Injil yang ada di dalam Yesus Kristus. Injil berisi pesan yang sangat penting bagi seluruh dunia. Paulus katakan di sini, pesan yang sangat penting itu ingin disampaikan, ingin ditegaskan kembali. Kata kunci untuk memahami bagian ini adalah kata bahwa. Nah, apakah pesan yang sangat penting tersebut? Pesan yang sangat penting tersebut adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kematian Kristus bukanlah kematian karena dosa-dosanya, tetapi adalah karena dosa-dosa kita. Dia mati bukan karena dosa yang telah dilakukannya, tetapi karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bagaimana kita memandang tentang kematian Yesus Kristus? Yesus Kristus mati. Pada hari ini, hari Jumat Agung, memperingati bahwa Yesus telah mati. Ia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa karena kita. Ia telah dijadikan kutuk karena kita. Ia telah menderita bukan karena kesalahan, pelanggaran atau dosa-dosanya, tetapi karena kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Banyak orang mungkin mengira bahwa ia terkutuk dan ditindas oleh Allah. Tetapi sebenarnya penyakit kita, dosa-dosa kita lah yang ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Itu adalah pesan Injil yang sangat penting. Hal ini juga berarti bahwa
Kematian Kristus adalah kematian pengganti. Harusnya orang yang berdosa lah yang digantung di kayu salib. Siapakah orang-orang berdosa tersebut? Saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Harusnya kita lah yang digantung di kayu salib, karena kita yang telah melakukan dosa. Tetapi kematian Kristus adalah kematian pengganti. Kematian di mana dia menanggung seluruh dosa orang-orang yang ada di dunia ini. Itulah yang dimaksud dengan pesan yang sangat penting yang dikatakan oleh Paulus. Menegaskan bahwa kematian Yesus Kristus adalah kematian sebagai pengganti. Dialah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia ini. Sebagaimana Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus pada waktu dia membaptis orang-orang yang datang kepadanya di sungai Yordan. Selanjutnya dikatakan oleh Paulus bahwa kematian Yesus Kristus adalah kematian yang sudah sesuai dengan kitab suci. Apa artinya? Artinya bahwa Allah sendiri telah menubuatkan mengenai kematian Yesus Kristus ini. Kematiannya adalah kematian yang sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri. Dalam Kejadian 3:15, Allah telah memberitahukan kepada Adam bahwa akan ada keturunan dari perempuan yang meremukkan kepala iblis. Itulah Yesus Kristus. Nabi-nabi dalam perjanjian lama telah menubuatkan akan datangnya Mesias, akan datangnya seorang pribadi yang diutus oleh Allah untuk menanggung seluruh dosa dunia ini. Nah, saudaraku, inilah pesan penting yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa yang kita lakukan, dan bahwa Kristus telah mati untuk menggantikan saudara dan saya yang seharusnya digantung di kayu salib, yang seharusnya menderita penghukuman Allah. Demikian juga bahwa kematian Kristus adalah kematian yang sudah dinubuatkan, dan semuanya itu adalah sebuah penggenapan atas rencana Allah yang mulia itu. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata bahwa kematian Kristus bukanlah untuk menebus dosa-dosa kita saja, melainkan juga dosa seluruh dunia. Barang siapa yang mau percaya kepadanya, barang siapa yang mau beriman kepadanya, barang siapa yang mau menerima kematian Yesus Kristus sebagai pesan penting yang ada di dalam Injil, maka merekalah orang-orang yang akan diselamatkan dari murka Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.